Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasulullah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Syuhada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu. Yang pertama, mari kita senantiasa terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini kita masih tergerak hati kita menuju panggilan Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan di setiap harinya semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat maghrib dan Masjid Syuhada yang insyaallah dirahmati Allah, melihat fenomena yang terjadi sudah bertahun-tahun akhir-akhir ini, tentu banyak fenomena-fenomena penyimpangan yang nampak secara nyata, bahkan secara terang-terangan, mulai dari kasus pelecehan seksual, mulai dari narkoba, kekerasan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang lebih viral baru-baru ini antara menantu dengan mertua, wallahu a'lam. Banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi di era ini tidak lain dan tidak bukan minimnya pengetahuan anak-anak muda, minimnya pengetahuan di antara masyarakat akan ilmu agama. Maka dari itu, bila kita coba ingatkan terus terkait dengan fenomena hari pembalasan, tentunya para generasi atau para masyarakat akan senantiasa ingat akan harinya pembalasan, hari setelah kehidupan di dunia ini. Maka dari itu, mohon izin sambil saya menjelaskan surat Al-Zalzalah surat ke-99 berjumlah 8 ayat ini. Selain saya jelaskan di Masjid Syuhada ini, mohon izin saya juga sedang melakukan live streaming di Instagram. Fungsi dan gunanya adalah mengajak anak-anak muda juga untuk, bila tidak sempat berada di masjid, minimal faham dan mengikuti materi terkait dengan keagamaan. Baik, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Syuhada yang insyaallah dirahmati Allah. Bahasan kali ini yakni surat Al-Zalzalah, surat ke-99 yang jumlah ayatnya ada 8 ayat, yang membahas terkait hari berbangkit manusia melihat balasan perbuatannya biarpun sebesar dzarrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Di ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata idza ini mengartikan apabila. Jadi kalau dalam tafsir ini apabila atau jika. Jadi nantinya akan ada, dan bila Al-Quran yang mengatakan
Allah yang mengatakan bukan saja iming-iming, bukan sekedar pemberitahuan, nantinya pasti akan terjadi. Jadi kata idza ini pasti akan terjadi. Idza zilzilatil ardu zilzalaha, apabila nantinya pasti akan terjadi bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Nantinya pasti akan terjadi bumi yang kita tempati ini akan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Tentu di antara kita, saudara-saudara kita yang pernah mengalami gempa bumi, mungkin di Semeru atau di pegunungan, mungkin pernah merasakan yang namanya minimal lindu itu bagaimana rasanya. Apalagi gempa itu terlihat permukaan aja seperti miring, itu gempa di satu wilayah saja. Apalagi gempa ini terjadi bumi apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Di ayat yang lain dijelaskan surat Al-Hajj ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertawakallah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Jadi bumi yang nantinya kita tempati akan diguncangkan dengan guncangan yang amat sangat dahsyat. Selanjutnya surah Al-Insyiqaq ayat ketiga sampai 4. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Ini untuk bayangan kita semuanya. Bumi yang kita tempati apabila digoncangkan dan dikeluarkan, dimuntahkan apa yang ada di dalamnya dan sampai isinya menjadi kosong, apa yang terjadi? Bahkan kemarin kita bahas di surat Al-Qari'ah itu gunung-gunung seperti bulu yang diawut-awutkan, bahkan manusia seperti laron yang berterbangan. Hari ini kita membahas bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Bukan hanya satu wilayah. Kalau kita lihat Semeru saja itu masih lebih besar Pulau Jawa. Pulau Jawa masih lebih besar Indonesia. Nah ini kaitannya bumi, bukan hanya Indonesia saja, tapi dunia. Di ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Di ayat yang pertama tadi ada dua makna, dua versi para ulama. Yang pertama, yang dimaksudkan bumi digoncangkan ini entah ada yang menyebutkan dengan goncangan yang pertama atau goncangan yang pertama, atau mungkin ada pula yang menyebutkan pada goncangan yang kedua setelah tiupan sangkakala yang kedua ini digoncangkan. Ada dua versi ulama yang menyatakan goncangan yang dimaksud demikian. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kalau kaitannya bumi yang digoncangkan ini yakni tiupan sangkakala yang pertama, maka bumi yang dikeluarkan oleh bumi ini adalah seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Nih, emas, perak, dan sebagainya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bumi mengeluarkan semua isi perutnya seperti piring-piring emas dan perak. Maka datanglah pembunuh, lalu ia mengatakan, karena inilah aku membunuh. Dan datanglah orang yang memutuskan persaudaraan, lalu ia berkata, karena inilah aku memutuskan hubungan persaudaraan. Dan datanglah pencuri, lalu berkata, karena inilah tanganku terpotong. Kemudian mereka membiarkannya dan tidak mengambil sesuatu pun darinya. Jadi bumi saat itu mengeluarkan emas, perak, dan orang yang pernah melakukan pembunuhan, pernah memutuskan persaudaraan karena itu tadi apa istilahnya,
berebut harta, emas, perak, atau bahkan mencuri, karena tahu itu akibatnya maka tidak akan mengambilnya. Nah, ini versi pertama, yakni di tiupan sangkakala yang pertama bumi mengeluarkan emas, perak dan sebagainya. Akan tetapi di versi yang kedua, ketika bumi digoncangkan ini setelah tiupan sangkakala yang kedua, maka yang dikeluarkan bumi ini adalah makhluk manusia yang telah meninggal. Jadi mulai dari zamannya Nabi Adam hingga nantinya hari kiamat itu dikeluarkan. Nah, bumi mengeluarkan semuanya yang ada di dalam, dikeluarkan. Di ayat yang ketiga, wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Nah, ketika kalau melihat di ayat yang ketiga ini lebih cocok pada tafsiran ulama yang kedua tadi, bahwasanya manusia dikeluarkan setelah itu manusia bingung, apa yang terjadi pada bumi yang dulunya saya tempati ini? Apa yang terjadi? Semuanya luluh lantak, semuanya hancur lebur, bumi yang ditempati selama ini. Di ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bagaimana bumi menyampaikan beritanya? Bumi menyampaikan beritanya dengan cara simbolis. Sama halnya dalam tafsir Al-Misbah dikatakan sama halnya lampu merah itu juga menyampaikan beritanya. Nah, kalau lampu merah artinya berhenti, kalau kuning siap-siap, kalau hijau berjalan. Nah, mungkin bumi nanti menyampaikan dengan cara simbol-simbol yang nantinya akan diketahui bersama. Lalu pun juga ada yang mengatakan, menafsirkan bahwasanya bumi nantinya akan memberitahu benar-benar, oh dulunya kita yang namanya fulan berada di Masjid Syuhada pada tanggal berapa ini? 23 Januari 2023 itu pada pukul 18.37 melakukan ngaji bersama. Nah, ini bumi akan menjadi saksi, menyampaikan beritanya. Oh, namanya si fulan ini hadir di majelis ilmu untuk melakukan kajian, menyampaikan beritanya bumi. Sekecil apapun itu, bumi akan menyampaikan beritanya. Termasuk perbuatan yang buruk sekalipun, sekecil apapun, bumi juga akan menyampaikan beritanya. Makanya ada istilah para ulama menyarankan ketika setelah sholat wajib, ketika sholat sunnah hendaklah berpindah tempat supaya menjadi saksi. Oh, di tempat yang satu inilah tempat saya dulu pernah melakukan sholat berpijak, melakukan sholat ibadah, sholat maghrib, isya, subuh dan sebagainya. Nah, ini sekecil apapun perbuatan itu bumi akan menyampaikan beritanya. Makanya ada orang malu ketika bersedekah hanya sekedar 1 biji kurma saja. Padahal kata Rasulullah tidak, itu nantinya akan disampaikan, akan dibalas oleh Allah di hari akhirat nantinya, akan dibalas walaupun 1 biji kurma. Dan sebaliknya, sekalipun melakukan perbuatan maksiat sekecil apapun, itu nantinya juga akan membakar atau memberatkan dosa-dosa. Sama halnya rumah itu tidak akan terjadi kebakaran kalau tidak ada korek kecil di dalamnya. Sekecil apapun korek api itu, kalau menyulutkan maka akan tersulut kebakaran. Dia yang kelima, bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Ketika Allah telah memerintahkan bumi berguncang, maka tanpa perlu sekian detik maka guncanglah bumi. Ketika Allah memerintahkan gempa bumi di Semeru, maka tanpa perlu pikir panjang langsung gempa bumilah di Semeru dan sebagainya dan sebagainya. Ketika Allah memerintahkan hujan turun di Simong Gunung,
maka turunlah hujan di Simenggunung. Ketika Allah telah memerintahkan angin tiup kencang di daerah Surabaya, maka terjadilah angin tornado di Surabaya. Ketika Allah menyuruh makhluknya, maka semuanya terjadi tanpa perlu embel-embel tanpa perlu sepersekian detik, langsung dikerjakan oleh makhluknya. Bumi pun juga demikian. Ketika Allah menyuruh bumi untuk berguncang, maka berguncanglah bumi, bahkan mengeluarkan isi perutnya. Di ayat ke-6, yauma idzi yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Di sini pun juga ada dua makna, dua tafsiran yang dimaksud kelompok-kelompok di sini. Yang pertama, manusia kala itu dikeluarkan, dibangkitkan dari kubur, dan mereka akan diperlihatkan atas hasil dari perbuatannya selama hidup di dunia. Ketika dibangkitkan, mukanya bermacam-macam sesuai dengan amal ibadahnya selama hidup di dunia. Dan nantinya akan berkumpul di padang mahsyar, baru nantinya dihisab dan seterusnya, barulah nantinya akan dikelompokkan. Di tafsirannya kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud kelompok-kelompok di sini langsung manusia nantinya akan jelas terlihat siapakah ahli surga, siapakah ahli neraka. Sudah dilihat, bisa terlihat dari wajahnya ketika dibangkitkan. Oh, ini kelompok ahli surga, oh ini kelompok ahli neraka. Ini akan diperlihatkan secara terang-terangan ketika manusia dikeluarkan dari kuburnya. Di ayat ke-7, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Zarrah ini ukuran terkecil. Kalau zamannya Rasulullah semut itu sekecil apapun. Kalau zaman sekarang sebesar atom. Artinya apa? Mengisyaratkan apabila kita melakukan kebaikan, seremeh apapun itu kebaikan, sekecil apapun itu kebaikan, dan kita niatkan lillahi ta'ala, maka kita yakin suatu saat nanti di masa yang akan datang, di akhirat kelak, Allah akan memberatkan pahalanya. Tentu dengan kadar lillahi ta'ala. Makanya konsep iman menata tauhid itu susah-susah gampang. Jadi apa yang kita lakukan itu minimal ditata dulu niatnya. Sekecil apapun perbuatan kita, kebaikan kita akan ternilai ibadah di hadapan Allah bila diniatkan ibadah. Maka kata Mbah Maimun Zubair mengatakan, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan yang kamu lakukan sekecil apapun itu yang akan menghantarkan kamu ke surga Allah. Nah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, karena yang menghitung pahala dan dosa bukan kita, sudah ada yang menghitung dengan sendirinya. Tugas kita hanya melaksanakan apa kodrat Allah, apa yang telah diperintahkan Allah dan apa yang telah dilarangnya. Di ayat yang ke-8, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sekecil apapun, seumpama ada dua orang yang melakukan perbincangan atau keburukan, tapi belum terlihat jelas keburukan itu, dan orang yang melihat, oh ini pasti akan melakukan suatu siasat. Belum jelas apa yang telah dilakukan, lalu sebaran fitnah ini disebarkan ke yang lainnya. Sebaran fitnah ini disebarkan ke yang lainnya. Sekecil apapun itu akan merusak segalanya, merusak persahabatan, merusak persaudaraan. Yang terjadi apa? Mereka berdua akan dibenci dan banyak orang termakan gosip.
Kalau banyak orang termakan gosip, maka semuanya kena dosanya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan apabila mendengar suatu ghibah atau gosip, itu minimal kita tabayyun terlebih dahulu. Jangan langsung percaya. Apabila ada teman kok melakukan ini, teman kok bicara seperti ini, tabayyun terlebih dahulu. Bisa jadi apa yang diomongkan oleh orang lain dengan perantara itu berbeda maknanya. Maka untuk mengetahui klarifikasinya hanya dengan tabayyun. Contoh yang lain juga sekecil apapun itu, minimal mulai dari live streaming joget-joget dan sebagainya. Awalnya seperti itu, akhirnya lama-kelamaan ketagihan dan sebagainya, akhirnya sudah mulai di luar dugaan, melakukan penyimpangan dan sebagainya. Mulai dari yang kecil, keburukan yang terkecil akan membesar. Karena keburukan itu tidak perlu diajari, bisa dengan sendirinya. Karena setan yang membisikkan. Keburukan itu bisa dengan sendirinya tanpa perlu diajarin. Sedangkan kebaikan, sedangkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah, itu perlu dibiasakan, perlu diberikan ilmu dan perlu dibiasakan. Karena Allah sendiri sangat menyukai orang yang berilmu dibandingkan dengan ibadah. Maksudnya bukan berarti ibadah tidak boleh, ibadah baik dan jauh lebih baik ibadah dengan ilmu. Maka orang yang berilmu akan Allah tinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Syuhada yang insyaallah dirahmati Allah. Maka dari itu kesimpulan dari surat Al-Zalzalah ini menceritakan bahwasanya di suatu saat nanti pasti akan terjadi hari kiamat dan bumi akan diguncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, dan bumi akan menjadi saksi bagaimana kehidupan kita di dunia, melakukan kebaikan apapun, melakukan keburukan apapun, bumi akan menjadi saksinya dan akan menyampaikan beritanya. Oh, si fulan pernah melakukan kebaikan, pernah menolong orang tanpa pamrih di waktu ini, tanggal sekian, di jam sekian, di hari sekian, akan menyampaikan. Oh, si fulan melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan di tempat ini, di waktu yang ini, dan seterusnya dan seterusnya. Bumi akan menjadi saksi bagaimana kehidupan kita selama hidup di dunia. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga, hati kita dijaga dari hal-hal yang merusak, dari hal-hal yang menurunkan keimanan, menurunkan kadar takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.